Di suatu hari tanpa sengaja. Kok bosen ya di rumah? Kayaknya beli pentol enak. Gojek. Gojek. Ya, bisa. Pesan Gojek ya, Bu? Enggak, ya. Ini betok. Berapa? 20.000, Bu. Ini uangnya ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Enak. Ngantuk. Talah enak nih. Kok hari-hariku gak ngapa-ngapain ya di rumah? Paling enak ya bikin gorengan kayak gini nih. Gorenganku kan mantap. Ikatan cinta mulai, Rek. Sambelku ya enak, Masya Allah. Oh iya, tak nerusin jahitanku Tapi kok membosankan iki. Oh iya sih ada jajanku. Enak elek ambek mangan pokoknya. Tapi kok rodok burem ya mataku ya. Kok gara-gara jajanku kurang iki. Tuh kan, jelas kan? Ya ini yang aku maksud. Lagi. Mantap. Selesai. Duh. Wah, habis BAB aku sepertinya tambah langsing. Yuhu. 1 tahun selanjutnya. Tambah gendut. Beberapa tahun selanjutnya, wow, kenapa badan ini semakin lebar? Terus badanku capek, berat, nyeri sendi lagi. Gawat, kesehatan ibu ini menurun. Kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Adapun pengertian obesitas menurut WHO, yaitu obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu lama. Sedangkan epidemiologi obesitas, bahwa obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar menurut World Health Organization pada tahun 2016, lebih dari 650 juta jiwa di dunia menderita obesitas. Prevalensi obesitas di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut riset kesehatan dasar, prevalensi obesitas laki-laki dewasa di Indonesia adalah sebesar 19,7%. Angka tersebut lebih tinggi daripada prevalensi obesitas pada laki-laki dewasa di Indonesia tahun 2010, yaitu hanya sebesar 7,8%, dan di tahun 2007 yaitu sebesar 13,9%. Prevalensi obesitas perempuan di Indonesia pun mengalami kenaikan dari tahun 2007 sebesar 13,9% menjadi 15,5% di tahun 2010 dan menjadi 32,9% di tahun 2013. Sedangkan
penyebab seseorang terkena penyakit obesitas menurut Kementerian Kesehatan Indonesia yaitu dari pola makan, seperti makan berlebihan, sering makan tidak teratur, sering mengemil, makan dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat, kemudian menghindari makan pagi sehingga menambah porsi makan siang dan makan malam. Selain itu, banyak mengkonsumsi makanan seperti gorengan, berlemak, dan manis-manis. Kurang makan sayur dan buah. Sedangkan untuk pola aktivitas yang menyebabkan seseorang menderita obesitas yaitu seperti sering menonton televisi, bermain komputer tanpa melakukan aktivitas lebih dari 2 jam per hari, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan secara terus-menerus kurang dari 30 menit per hari, kurang gerak, misalnya lebih senang menggunakan kendaraan bermotor daripada jalan kaki, lebih senang menggunakan lift daripada tangga, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga beberapa faktor lain yang menyebabkan seseorang menderita obesitas, yaitu seperti faktor genetik, ketidakseimbangan hormonal, kemudian diakibatkan oleh terapi obat tertentu seperti kortikosteroid, kontrasepsi oral, kemudian disebabkan juga oleh gangguan psikologis, stres, dan kondisi medis lainnya. Data terakhir situasi obesitas menunjukkan bahwa kejadian obesitas belum terkendali. Berdasarkan Sirkesnas 2016, angka obesitas dengan indeks massa tubuh lebih dari 27 naik menjadi 20,7%. Sementara itu, obesitas dengan indeks massa tubuh lebih dari 25 naik menjadi 33,5%. Adapun cara pencegahan obesitas untuk usia dewasa yaitu sekitar 18-60 tahun. Yang pertama, dengan aneka ragam pangan, cukup sayuran hijau dan buah berwarna, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula, batasi konsumsi gorengan dan lemak, jadwal makan teratur, porsi sedikit tapi lebih sering dengan pola makan pagi selingan, makan siang selingan, dan makan malam. Biasakan makan dengan model piring makan teh, yaitu setengah piring makan berisi sayuran, setengah piring nasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, 1/4 bagian berisi nasi dan 1/4 bagian lagi berisi lauk. Hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda, batasi konsumsi jus buah, melakukan aktivitas fisik yaitu berolahraga secara baik, benar, teratur, dan terukur, aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan, berpikir positif, dan timbang berat badan dan ukur lingkar pinggang secara teratur. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari 4974 yang berbunyi, An Ibni Umar qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulul mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Yang artinya, seorang mukmin makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Dari hadis dan ayat Al-Quran di atas, dapat kita simpulkan bahwa seorang mukmin hendaknya tidak rakus dalam persoalan makan. Hendaknya ia makan sesuai dengan keperluannya. Kemudian, terlalu banyak makan juga dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Karena itu, Islam mengajarkan penganutnya untuk tidak berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk makan. Kemudian bagaimana calon jamaah haji yang ingin berangkat haji namun dia mengalami obesitas? Untuk calon jamaah haji yang obesitas memerlukan pantauan lebih karena pada pemeriksaan sebelum keberangkatan haji ada 3 tahap. Yang pertama, menentukan pasien itu risiko tinggi atau tidak. Yang kedua adalah penentuan istitoah kesehatan, dan yang ketiga apakah layak terbang atau tidak. Untuk pemeriksaan obesitas digolongkan dalam risiko tinggi, sehingga setelah pemeriksaan tahap 1 perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut oleh dokter yang menaungi pasien tersebut. Untuk pasien obesitas tersendiri, pada pembinaan massa tubuh akan dihitung indeks massa tubuhnya, kemudian ditentukan kebugarannya. Jika sudah didapatkan, selanjutnya akan dilakukan penghitungan kebutuhan aktivitas fisik yang meliputi dosis frekuensi, dosis intensitas,
dosis durasi, dan jenis olahraga yang dapat dilakukan. Menurut Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, diketahui bahwa calon jamaah haji yang memiliki obesitas merupakan faktor komorbid terbesar penentu tingkat kematian pada saat di Saudi Arabia, yakni didapatkan pada penelitian tersebut sebesar 37,3%. Maka dari itu, calon jamaah haji yang mengalami obesitas perlu dilakukan pemantauan, entah itu dari aktivitas fisiknya maupun pola makannya dan berat badannya, sehingga perlu perhatian khusus pada jamaah haji yang mengalami obesitas. Kemudian selanjutnya diharapkan obesitas mampu menjalankan ritual jamaah haji yang sangat panjang dan memerlukan tenaga yang kuat. Semoga sehat selalu untuk calon jamaah haji Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.